Banyak sekali anime-anime yang telah mendapatkan season kedua. Mulai dari Tate no Yusa, Mao Gakuen, Goblin Slayer, Kimetsu no Yaiba, Kuma Kuma Bear, dan bahkan anime-anime yang telah mendapatkan season kedua. Apakah anime Majo no Tabi-Tabi juga akan mendapatkan season kedua? Ingin tahu jawabannya? Kita akan bahas. Halo, kita ketemu lagi bareng gua Mas Ilham di Mas Ilham Channel. Di video sebelumnya gua udah bahas tentang bagaimana keputusan Rossi soal masa depannya. Apakah dia akan benar-benar lanjut di musim depan alias musim 2022 ataukah dia akan benar-benar pensi di musim ini alias musim 2021? Dan kita tidak akan tahu jawabannya guys, karena jawabannya akan ditentukan setelah jeda paruh musim yang pertama. Jadi kalian harus tunggu itu ya guys. Dan perlu gue ingatkan sekali lagi pada kalian semua guys, bahwa kalian harus menghormati dan menghargai apapun setiap keputusannya yang dia buat guys. Karena dia adalah sosok legend, fenomenal, ikonik, dan aktor besar di MotoGP. Karena dia telah memperkenalkan nama besar MotoGP ke seluruh dunia dan telah memberikan aksi-aksinya yang terbaik dan aksi-aksi terhebatnya ketika dia melakoni di atas trek dan memberikan selebrasi secara besar-besaran dan unik-unik di depan fansnya sendiri yang membuat mereka sangat menyukai Valentino Rossi. Jadi kita harus benar-benar memberikan apresiasi secara besar-besarnya kepada sang legend MotoGP, ikonik, fenomenal, dan aktor besar di MotoGP yaitu Valentino Rossi. Dan kita harus hargai apapun setiap keputusannya ya guys, oke? Dan tanpa panjang lebar lagi, sebelum gua bahas pada video kali ini, ada baiknya kalian harus subscribe, like, dan share channel video gua agar kalian bisa mendapatkan berbagai video-video ataupun konten-konten yang menarik di channel video gua saya, agar channel gua bisa terus mendorong maju dan mudah-mudahan channel gua bisa sukses ke depannya, amin. Dan kita akan masuk ke dalam pembahasannya, so let's check it out. Oke, kita sudah masuk ke dalam pembahasannya guys. Tetapi sebelum itu ada sesuatu yang harus gua katakan kepada kalian semua guys. Banyak sekali anime-anime di tahun ini yang telah mendapatkan season yang kedua. Mulai dari Tate no Yusa, Mao Gakuen, Goblin Slayer, Kimetsu no Yaiba, Hataraku Sama, bahkan anime-anime yang telah mendapatkan season yang kedua. Jadi di sini gua akan bahas anime kesukaan gua, yaitu anime Majo no Tabi-Tabi yang akan menjadi pokok pembahasan pada video kali ini. Apakah Majo no Tabi-Tabi juga dipastikan akan mendapatkan season yang kedua juga, ataukah justru tidak? Bagaimana jawabannya? So, let's check it out. Oke, gua sekarang akan membahas tentang anime kesukaan gua, yaitu anime Majo no Tabi-Tabi. Apakah kalian rindu sama Elena? Aku rindu juga sih sama Elena, sangat rindu, karena aku ingin melihat kecantikan Elena dan keimutan dari wajah Elena lagi. Karena aku sangat-sangat suka dan sangat menyukai Elena. Ya, you know lah, karena aku memang sangat demen sama Elena. Ada yang sangat rindu sama saya, bukan gua ya, tapi saya di Majo no Tabi-Tabi. Ada yang rindu? Kalau ada yang rindu ya nanti bisa komen juga. Apakah ada yang rindu juga dengan Amnesia? Mungkin kayaknya ada. Apakah kalian rindu sama Aflia? Mungkin juga ada. Apakah
kalian rindu juga dengan Hoki-chan alias Sapo-chan, mungkin juga ada. Apakah kalian juga rindu dengan dua sosok guru, Fran Sensei sama Sarah Sensei? Mungkin kalian juga rindu. Dan apakah kalian rindu juga dengan ibunya Elena? Mungkin rindu juga ya. Nah, well, di sini gua akan bahas tentang apakah ada harapan Majona Tabi-Tabi akan mendapatkan season yang kedua. Wow, aku sepertinya merasa senang sekali karena gua sudah mendapatkan berbagai info yang bisa menjadi kunci ataupun tanda-tanda yang bisa dipastikan Majona Tabi-Tabi akan mendapatkan season yang kedua. Oke, dan gua akan bahas tentang info yang pertama. Tapi sebelumnya gua sudah mempunyai 5 info sampai 6 info tentang tanda-tanda yang bisa dipastikan akan adanya Majona Tabi-Tabi bisa mendapatkan season yang kedua. Oke. Tapi sebelumnya mohon maaf, gua pindah ke sini karena suasananya di luar sudah mulai menjelang maghrib, jadi gua pindah ke sini. Gua akan lanjutkan ya. Oke, yang gua dapatkan di sini berkaitan dengan tentang Majona Tabi-Tabi ya. Mulai dari LN, kemudian BD, animenya, followersnya, merchandise-nya, bahkan juga promo-promo lain ataupun kolaborasi dari Majona Tabi-Tabi dengan perusahaan terkenal di Jepang. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah LN-nya. Gua udah mendapatkan informasi tentang apakah LN-nya laku di Jepang ataupun tidak. Jadi gua bertanya kepada orang dalam. Orang dalam itu adalah orang yang bisa memudahkan kita mendapatkan informasi yang kita inginkan. Ya bisa dikatakan dia adalah seorang mata-mata. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan. Gua udah tanya kepada salah satu seseorang melalui pembicaraan kami berdua di Discord. Oke. Di Discord kami bercerita tentang bagaimana penjualan Majona Tabi-Tabi LN-nya di Jepang di sana. Apakah itu laku ataupun tidak. Dan di situ gua bertanya kepada orang itu, apakah di sana penjualan Majona Tabi-Tabi itu laris dan laku? Dia jawab, iya, laku. Laku dan laris di Jepang. Dan juga banyak toko-toko menjual LM Majona Tabi-Tabi sehingga banyak yang membeli Majona Tabi-Tabi. Sehingga Majona Tabi-Tabi ini laris dan laku di pasaran di Jepang. Jadi yang bisa gua simpulkan ini adalah dari penjualan Majona Tabi-Tabi yang laris dan juga laku di pasaran di Jepang, itu menjadi kunci pertama buat Majona Tabi-Tabi akan mendapatkan season yang kedua. Dan juga kenapa mereka sangat menyukai LM Majona Tabi-Tabi yang membuat itu penjualan LM Majona Tabi-Tabi laris dan juga dan laku di pasaran di Jepang sampai-sampai pihak ofisialnya memberikan edisi yang terbatas saat mereka mengeluarkan rilisan volume terbaru untuk bisa mendapatkan keuntungan ataupun laku dan juga bertambah larisnya di pasaran di Jepang. Oke.
Yang pertama mungkin dari ya utamanya karakternya, karena mereka suka dengan karakternya seperti Elena, saya, Mesia, Amelia, Oki, Francese, Sheila Sensei, bahkan karakternya lainnya mereka sangat suka. Jadinya kan yang kita tahu adalah karakter anime Majono Tepi kan rata-rata paling banyak ini perempuan, dan juga mereka sangat suka sekali dengan karakter-karakternya. Jadinya mereka menganggap dengan aku suka dengan ini. Oh, dia imut sekali, dia cantik sekali, kayak gitu. Jadinya mungkin mereka berpendapat seperti itu. Dan mereka sangat menyukai karakter-karakternya. Yang kedua, mungkin dari segi ceritanya, karena cerita Majono Tabi-Tabi ini rata-rata ini tentang cerita kehidupan sehari-hari yang kita ketahui adalah cerita realitanya dari masing-masing orang yang tinggal di negara yang berbeda, dan juga kesehariannya mereka ini seperti apa, dan juga itu membuat mereka sangat tertarik sehingga mereka menganggap cerita ini menarik, dan juga berbagai cerita-cerita yang mengisahkan tentang senang, kemudian bahagia, ada komedinya, tapi ada juga sedihnya, juga masa yang kelam atau dark atau yang lainnya. Jadi mereka sangat tertarik dengan cerita-ceritanya yang dikatakan sebagai cerita yang sangat menarik dan menyukai cerita dari Ellen Mojono Tabi-Tabi. Sama juga seperti animenya. Dan juga yang terakhir mungkin dari segi ilustrasinya juga mereka sangat menyukai juga, karena mereka sangat suka dengan ilustrasinya, karena ilustrasi dari Azur maupun ilustrasi Azur, aku lupa. Ilustrasinya Azur itu benar-benar keren, benar-benar luar biasa, dan menganggap ilustrasinya itu adalah ilustrasi yang paling indah menurut gua. Dan yang terakhir mungkin dari segi dari promosinya juga, promosi dari Elenya ini sangat populer, ditambah pengeluaran CD drama, sehingga mereka sangat tertarik dengan Ellen Majono Tabi-Tabi. Dan juga yang terakhir adalah yang keenam itu tentang mereka ingin tahu kelanjutan setelahnya anime yang di season pertamanya, setelah episode terakhir episode 12 itu bagaimana cerita selanjutnya. Itu mereka ingin tahu bagaimana cerita selanjutnya, bagaimana kisah selanjutnya dari Elena itu seperti apa, dan Elena akan pergi kemana lagi, ke negara bagaimana, dan itu mereka ingin tahu juga. Jadi 6 faktor yang membuat Ellen itu laku di pasaran dan laris di Jepang. Itu dari segi Ellen-nya. Yang Ellen-nya ini menjadi kunci pertama yang bisa dipastikan Majono Tabi-Tabi akan mendapatkan season yang kedua. Oke, yang kedua dari bedanya. Gua udah bertanya-tanya kepada grup WA ataupun grup yang lain tentang bagaimana penjualan BD Majono Tabi-Tabi. Mereka kirim linknya yang penjualan BD anime-animenya, yang seluruh animenya itu kan di musim sebelumnya itu gua masuk ke dalam link yang dikirim oleh orang itu, yang bisa gua katakan sebagai orang dalam juga. Gua dapat itu di WA ya. Nah, gua klik itu linknya yang dikirim oleh orang itu, dan akhirnya gua cek itu berapa sih penjualan BD Majono Tabi-Tabi. Gua lihat. Oh, ternyata Majono Tabi-Tabi secara totalnya penjualan Majono Tabi-Tabi telah mencapai 8.000 lebih kopi, yang bisa dikatakan Majono Tabi-Tabi telah melebihi ekspektasi penjualan BD Majono Tabi-Tabi. Karena yang kita tahu Majono Tabi-Tabi memiliki 2 part ataupun 2 set. Di part pertama, part kedua ini masing-masing mendapatkan penghasilan sebesar 4.000 lebih kopi, dan ditotalkan jadi 8.000 kopi, 8.000 guys. Wow.
Jadi mereka telah memenuhi ekspektasi dari masing-masing set dan ditotalkan dan telah melebihi ekspektasi mereka. Jadinya bisa dikatakan BD-nya Majonet Tabi-Tabi juga laris dan laku di pasaran. Dan juga banyak jual di toko-toko dan BD-nya Majonet Tabi-Tabi untung di sana. Jadinya itu bisa menjadi kunci yang kedua, Majonet Tabi-Tabi akan mendapatkan sisa yang kedua. Nah, yang ketiga adalah CD drama. Seperti yang gua bilang sebelumnya bahwa Ellen Madonna Tabi-Tabi saat dirilis itu volume yang baru pasti keluar CD drama dong, ya kan? Jadinya CD drama itu isinya tentang ya hanya suara-suara ataupun voice-nya itu dari cerita-cerita dari Ellen-nya. Jadi CD drama ini bertujuan untuk kita bisa menggambarkan bagaimana apa ya, seakan-akan kayak kita merasa kayak nonton anime di dalam Ellen ini, dari Ellen ini. Dan juga memberikan gambaran bahwa yang lebih jelasnya lagi dari chapter yang sebelumnya yang sebelumnya dirilis, dari volume yang dirilis masuknya. Jadinya CD drama bertujuan untuk memberikan gambaran tentang dari chapter-chapter yang ada di dalam volume tersebut bersamaan volume LM Madonna Tabi-Tabi volume terbaru dirilis. Oke. Dan dari segi penjualannya yang gua lihat di Twitter itu banyak juga dibahas tentang CD drama dan juga berbagai hadiah-hadiah yang menarik ketika CD dramanya juga keluar. Jadinya bisa dikatakan adanya itu juga limited edition. Jadinya mereka juga bahas-bahas dan telah laku juga di pasaran dan juga sangat laku di Jepang. Dan karena laku juga CD drama ini yang nomor 3 menjadi kunci juga dipastikan Majonet Tabi-Tabi akan mendapatkan sisa kedua. Yang keempat adalah dari segi followersnya. Followers Twitternya pengikut dari Majonet Tabi-Tabi, official Majonet Tabi-Tabi, followersnya itu yang terakhir kali kulihat itu sudah 77,400.000 lebih. Bisa dikatakan 77.000 lebih itu pengikutnya ini banyak dan juga mereka sangat suka dengan Majonet Tabi-Tabi sehingga Majonet Tabi-Tabi cukup populer di Jepang dan juga sangat populer juga di berbagai berbagai belahan di dunia, di seluruh dunia juga populer dengan Majonet Tabi-Tabi. Dan juga mereka sangat suka dengan Majonet Tabi-Tabi karena mereka sangat suka dengan karakternya seperti Elena yang menjadi best karakter di Majonet Tabi-Tabi yang paling disukai. Kemudian saya, Amnesia, Avelia, Oki, Francese, Sheila Sensei maupun karakter yang lainnya. Jadinya salah satunya dari Elena yang telah membuat Majonet Tabi-Tabi semakin populer. Oke, itu dari segi faktor followersnya. Dan juga dari followers yang gua dapat itu dengan 77.400 lebih, itu juga menjadi acuan buat Majonet Tabi-Tabi akan mendapatkan season yang kedua. Dan 77.400 lebih itu bukan sedikit loh, itu banyak banget. Kalau kamu bilang Oregairu 300 lebih, 351.000 lah, itu kamu bilang banyak, berarti 77.400 lebih itu termasuk sedikit. Jangan salah loh, 77.400 lebih loh termasuk banyak juga. Dan juga 30 lebih itu banyak juga. Dan makanya dari 77.400 lebih followers itu membuat popularitasnya Majonet Tabi-Tabi itu tinggi, tapi tidak setinggi Oregairu, tetapi itu tinggi ya, tinggi, aku bilang tinggi banget. Jadi dengan popularitasnya itu bisa menjadi acuan buat Majonet Tabi-Tabi akan mendapatkan season kedua. Oke, tadi kita sudah bahas LN, BD, CD drama, followers. Nah,
sekarang dari produk-produk sendirinya. Gua udah lihat dari official Majalah Tabi-Tabi, mereka telah mengeluarkan apa ya, semacam barang-barang mereka sendiri, buatan mereka sendiri, itu yang dari animenya sendiri lah. Mulai dari lamban penyihirnya Elaina yang biasa Elaina pakai, kemudian tongkat sihirnya, kemudian buku catatan hariannya, kemudian semacam ada postur dari beberapa episode-episode, semua episode dari Majalah Tabi-Tabi, perkenalan karakternya, kemudian apa ya, semacam poster juga. Dan juga kalian tahu kan episode 7 yang waktu Elena injak anggur itu kan, nah itu juga mereka jual juga. Jadinya dari produk-produk yang mereka buat dari animenya sendiri itu juga laku dan banyak dibicarakan. Jadinya dengan alih itulah membuat Majono Tabi-Tabi buatannya mereka sendiri dari animenya sendiri bisa menjadi acuan untuk mendapatkan season yang kedua. Nah, itu dari segi dari buat barang buatan mereka sendiri dari animenya sendiri, dari pihak officialnya. Dan yang terakhir adalah kolaborasi antara Majono Tabi-Tabi sendiri dengan beberapa pihak perusahaan terkenal di Jepang. Oke, sebelumnya gua juga lihat berbagai produk-produk juga yang telah dikolaborasi oleh Majono Tabi-Tabi dengan beberapa perusahaan terkenal di Jepang. Gua udah lihat terakhir kali itu Majono Tabi-Tabi kolaborasi dengan telah kolaborasi dengan botol air minum, dan di situ gambarnya topi, semacam topi penyihir Elaina, dan juga itu bisa mendapatkan keuntungan yang banyak dan juga bisa mendapatkan dana yang besar bagi pihak ofisialnya dan juga pihak perusahaannya untuk bisa mendapatkan keuntungan bersama. Jadinya dari hasil itu gua lihat itu mereka juga suka dengan kolaborasinya. Dan sebelumnya itu mereka juga kolaborasi dengan salah satu toko terkenal di Akihabara. Mereka juga menjual berbagai pakaian juga dari bukan pakaian Majono tapi asli, melainkan dari poster-posternya yang mereka promosi itu kan mereka jual juga. Lalu yang kaca-kaca, dari kaca-kaca karakternya ini kan patung kacanya ini dari Majono Tabi-Tabi, dari promosinya itu, gambar promosinya itu juga mereka jual, itu juga laku. Dan juga berbagai produk-produk seperti tas, baju dan juga lain itu juga laku. Dan juga sebelumnya juga tentang pakaian-pakaian modern juga, bisa dikatakan Majono Tabi-Tabi versi modern yang membuat mereka ini sangat tertarik dengan gambar promosi yang mereka buat. Jadinya di situ yang kulihat itu cuma promosi, kolaborasi juga dengan toko-toko juga, dan juga mereka menjual toko-toko, mereka jual barang-barang buatan mereka itu yang seperti gua bilang, seperti bisa kan lamban penyihirnya, kemudian buku catatannya, kemudian buku-buku buku-buku perkenalan karakternya, episodenya, dan juga yang lainnya. Dan juga pakaian-pakaiannya dan juga barang-barang yang mereka collab juga dari perusahaan lain mereka juga jual juga. Dan dari juga yang gua lihat itu eyeliner yang versi zaman modern, mereka sangat menyukainya juga karena mereka sangat ingin membeli posternya juga, dan juga ingin membeli patung yang itu juga, patung yang gua bilang itu, patung kacanya itu loh, yang dari cara yang dari gambar Majono Tabi-Tabi versi zaman modern. Oke,
Nah, dari kolaborasi mereka mendapatkan keuntungan yang besar, menambah dana yang besar, sehingga mereka sama-sama untung, tidak ada yang saling rugi, dan juga mereka sangat siap untuk memberikan dana yang sebesarnya untuk mereka melanjutkan proyek majunya Tabi-Tabi. Dan sebelum gua masuk kesimpulannya, aku lihat update terakhir itu majalah Tabi-Tabi, autor dari majalah Tabi-Tabi yaitu namanya autor majalah Tabi-Tabi namanya Jogi Siraisi itu telah mengeluarkan spin-off light novel dari majalah Tabi-Tabi. Gua nggak tahu apa nama serinya, tetapi itu jelas itu dari volume berapa ya kalau nggak salah. Mungkin waktu lainnya itu menyamar jadi sekolah kan yang karena disuruh oleh gadis rambut merah itu kan. Nah, di situ yang gadis rambut merah itu sekarang sudah besar dan dia telah mendapatkan spin-off lainnya. Jadi terakhir kali gua lihat itu adalah Jogi Sensei telah membuka sebuah acara yaitu kunjung fans yang biasanya kan kalau anime-anime atau biasanya kalau penjualan komik atau lain pasti ada pembukaan kan, ada event buka kunjung fans kan ya, aku taunya sih gitu. Jadi mereka mendapatkan tanda tangannya, jadinya Jogi Sensei memberikan kesempatan pada mereka untuk mendapatkan tanda tangan darinya, dan mereka Jogi Sensei ini membuka event open fans supaya mereka mendapatkan tanda tangan dari Jogi Sensei dan mendapatkan buku-buku yang menarik dari buatan majalah dari Jogi Sensei, bahkan barang-barang menarik dari majalah Tabi-Tabi. Jadi dari keenam yang gua bahas, enam info yang gua bahas, ada satu lagi yang gua akan ngomong. Gua juga bertanya dengan orang dalam juga tentang orang itu telah mengirimkan post di IG-nya yang mengatakan bahwa majalah Tabi-Tabi akan mendapatkan pengumuman penting. Nah, di situ gua tanya pada orang itu yang ngepost seperti itu, dan gua tanya, kenapa bisa sih majalah Tabi-Tabi akan mendapatkan pengumuman penting? Kamu tahunya dari mana? Dia tahunya dari sini. Dia dapatnya dari web Spanyol, dan dia bilang juga, Otaku anime Indo juga pernah dapat juga info dari web Spanyol juga. Jadi aku bilang, apakah ini percaya? Apakah ini percaya ini website ini? Dia bilang percaya. Jadi dia bilang Otaku anime Indo ini pernah dapat info dari sini. Jadi ya bilang ya aku percaya aja. Dan juga gua bertanya lagi bagaimana majalah Tabi-Tabi akan mendapatkan pengumuman penting. Dibilang katanya di dalam isian itu dari web Spanyol dibilang di volume 17 itu tidak ada OB, ikat kepala. Kalian belum tahu OB kan? OB ini adalah semacam pemberitahuan yang mengenai angka statistik penjualan dari LN atau manganya, tentang manga ini telah mendapatkan adaptasi anime pertamanya, atau bisa jadi animenya telah mendapatkan season kedua. Jadi dia bilang kenapa tidak ada OB-nya di situ, karena ada pemberitahuan yang tidak bisa dimuat ke dalam OB itu, yang notabene-nya itu adalah berita besar. Oh, jadi karena ada pemberitahuan besar karena ada pemberitahuan besar yang bisa dijadikan berita yang tidak bisa dimuat ke dalam OB, berarti itu berita besar ya? Dia bilang iya. Jadinya karena ada pemberitahuan tidak bisa dimuat ke dalam OB yang bisa dalam notabene-nya itu berita besar, kemungkinannya kayak gini.
Kalau OB yang gua lihat itu yang ada dia pernah kirim, OB-nya ini sepertinya bukan cuma OB-nya ini biasanya kalau misalnya mengeluarkan LN ataupun manga volume terbaru, palingan dia bilang di situ cuma isinya satu pemberitahuan. Paling misalnya Fairy Tail, Fairy Tail ini baru dibikin setelah 1 tahun kemudian, oh animenya dapat season dapatkan adaptasi anime pertamanya. Nah, begitulah. Jadi situ intinya. Jadi yang aku bilang ini pemberitahuan dari OB-nya ini hanya isinya itu satu pemberitahuan aja. Karena satu buku, satu volume terbaru pasti isinya isi OB-nya itu sampul atau bisa dikatakan sampulnya cuma isinya satu pemberitahuan. Jadi satu buku isi satu pemberitahuan juga. Nah, kenapa dibilang volume 17 hanya volume ini tidak ada OB? Kenapa? Karena pemberitahuannya ini kemungkinannya yang dia bilang itu tidak bisa dimuat itu ke dalam OB, kemungkinannya pemberitahuannya bukan satu tapi lebih dari satu, bisa 2, bisa 3, bahkan semuanya deh. Jadi di situ mereka punya alasan. Jadi alasannya ini kemungkinannya akan dirilis ketika volume 17 Madono Tabi-Tabi LN-nya itu tanggal 14 Juli nanti dirilis. Jadinya mereka akan memberitahukan kenapa ini ada alasannya. Dan di situ mereka dari pihak officialnya bilang untuk keluaran dari Amazon Madono Tabi-Tabi bukan Datuk, aku nggak tahu, aku maaf ya, keluaran dari Wandering Wish volume 17 tidak sudah dirilis pertama di Amazon, tetapi tidak ada OB, ada alasan. Jadi yang bilang dari web Spanyol itu bilang ada pengumuman penting karena tidak adanya OB, kemungkinannya yang seperti gua bilang mungkin pemberitahuannya ini yang tidak bisa muat karena pemberitahuannya ada lebih dari satu, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Pemberitahuannya apa? Gua nggak tahu karena kemungkinannya pemberitahuannya kalau nggak ceper kemungkinannya pemberitahuan ini mungkin akan bahas LN-nya, penjualan LN-nya, kemudian CD dramanya, kemudian BD-nya, bahkan animenya. Apa di animenya ini? Nah, di animenya ini kita akan tahu apakah animenya ini akan mendapatkan season kedua, karena memang di tahun ini banyak sekali anime-anime yang telah mendapatkan di season kedua. Apakah Madono Tabi-Tabi akan mendapatkan season kedua? Kita akan tunggu aja setelah Madono Tabi-Tabi LM volume 17 dirilis tanggal 14 Juli ataupun bersamaan dengan itu. Jadi kita akan tunggu apakah ini isi dari pemberitahuan besarnya itu adalah ada animenya akan mendapatkan season yang kedua juga. Nah, kita akan tunggu itu. Kita akan tunggu karena ini sudah tanggal berapa? Ini sudah tanggal tanggal berapa ini? Tanggal 12, 11, 12. Aduh, gua lupa lagi ini. Karena ya gugup juga ini kalau gua melakukan YouTube. Jadi beberapa hari yang dekat ini, beberapa hari lagi Madono Tabi-Tabi volume 17 akan dirilis, tapi kita akan tahu apa alasannya tidak ada OB-nya. Jadi yang aku harap ini mungkin di pemberitahuan besar mungkin akan seperti yang gua bilang akan membahas semuanya mulai dari LN, BT, anime, bahkan CD drama ya CD drama bahkan animenya yang akan mendapatkan season kedua. Jadi aku harap di bagian anime ini di situ pemberitahuannya ada animenya telah mendapatkan season kedua. Jadi kita doakan supaya Madono Tabi-Tabi akan mendapatkan season kedua. Dan itu saja info yang gua katakan. Sebagai kesimpulannya dari 6 ini sudah bisa dipastikan bahwa ini adalah
6 bukti terkuat bahwa majalahnya Tabi-Tabi akan mendapatkan season yang kedua. Jadi kita hanya menunggu waktunya kapan majalah Tabi-Tabi akan mengeluarkan pengumuman tentang anime yang akan mendapatkan season kedua. Oke, itu saja yang gua sampaikan dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. See you and goodbye. Dadah.